Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian sudah profit konsisten ya di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi Saung Kripto akan mengupdate ya salah satu token ialah Lunsi ataupun si Luna Classic. Sebelum kita bahas berita tentang si Lunsi, tidak ada salahnya kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency. Dan kalian pun bisa bergabung ya di Telegramnya Saung Crypto untuk kita saling berbagi info tentang dunia cryptocurrency. Dan kalian juga, bagi kalian yang belum punya akun Bitget Exchange ya, kalian bisa mendaftar ya, karena sedang ada event dari bulan Desember ini sampai akhir Desember, di mana bagi user baru yang mendaftar akan mendapatkan bonus senilai 50 US dollar ya. Itu bisa kalian untuk pergunakan untuk modal trading secara gratis ya. Syarat dan ketentuan pastinya berlaku, dan bagi kalian yang ingin menanyakan detailnya, kalian bisa masuk ke Telegram Saung Crypto ya, untuk kalian tanya-tanya untuk event si Bitget Exchange ini. Oke, Luna Classic ya, Luna Classic. Tapi sebelum kita bahas, tetap selalu Dior ya, riset itu yang paling utama ya. Jadi jangan kalian cuma lihat judul kalian langsung komen ya. Kadang-kadang saya orang nggak ngerti ya, nggak lihat detail dari videonya apa yang disampaikan, tapi komennya apa gitu ya. Oke, Luna Classic secara tren ya, di harian ini trennya dia tren naik ya, dan ini mentok di MA berwarna biru. Semoga aja sempat sih dia melewati, tapi kembali lagi tekanan jualnya cukup besar ya, dan ini dia coba untuk kembali ya menjebol MA berwarna biru. Jika terjadi, kemungkinan trennya akan terus melaju naik ya, seperti itu. Ini analisa pribadi saya ya. Untuk kalian punya analisa, silahkan analisa sendiri ya. Kita langsung menuju beritanya ya. Ini Terra Luna Classic launch, jalan menuju 1 US. Yakin nggak kalian Luna Classic bisa ke 1 US dalam waktu di tahun 2023 nanti? Silakan kalian komen saja di kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Oke? Jaringan Terra Classic berada pada titik belok, dan bagaimana komunitas menavigasi masalah saat ini dapat membuat atau menghancurkannya. Jaringan Terra Classic pada puncak perkembangannya dipandang sebagai perbatasan berikutnya dari pengembang blockchain ya, dengan janji untuk menyediakan uang terdesentralis ya, dalam skala besar untuk pasar keuangan terdesentralis. Terra Luna Classic launch diperdagangkan dengan harga lebih dari 100 US dollar per token, dan Terra Classic USD ataupun USDC ya menambahkan kapitalisasi pasar miliaran. Namun semuanya runtuh pada bulan Mei. Ya benar memang ya, kita tahu runtuh di bulan Mei. Banyak sekali yang jadi dari sultan menjadi gembel ya, terjadinya Luna ini. Jadi bulan Mei itu dia mulai mengalami keruntuhan ketika USDC dipatok. Sekarang keduanya bernilai kurang dari 1 sen. Sejak saat itu komunitas mengambil kendali atas rantai tersebut dan melawan segala rintangan. Mereka berharap untuk memetakan jalan menuju pemulihan. Bagi banyak anggota komunitas, Lunsi mengklaim kembali titik harga 1 US bukan hanya tonggak penting, tetapi juga layak secara signifikan. Setidaknya itulah narasi yang disulut oleh para influencer ketika komunitas mengambil alih rantai tersebut. Jadi semenjak komunitas yang mengambil alih, mereka menargetkan Lunsi harus mencapai 1 dolar. Semoga saja ya. Saat ini Lunsi diperdagangkan pada titik harga 0,000188, naik 14,5% dalam 24 jam terakhir. Pada harga saat ini, token harus melihat lonjakan 534.100% ya,
untuk mencapai titik harga 1 US. Kasus bullish untuk LUNS dan rintangannya. Perlu disebutkan bahwa keuntungan seperti itu tidak jarang terjadi di pasar kripto. Misalnya pada tahun 2021 Shiba memperoleh sekitar 45 juta persen kekalahan dalam setahun dalam kenaikan meteorik, terutama didorong oleh pengikut media sosial yang luas. Daftar bursa dan peluncuran bursa terdesentralis semuanya didukung oleh lingkungan pasar kripto yang sangat bullish. Ya, memang komunitas sangat mempengaruhi ya untuk terjadinya tekanan kenaik ribuan persen, bahkan ratusan persen, bahkan juga puluhan juta persen yang terjadi pada Shiba Inu di tahun 2021 yang lalu ya, yang kita tahu. Coinmem melakukan ini dengan persediaan 1 kuadriliun. Sebagai perbandingan, LUNSI hanya memiliki pasokan lebih dari 6 triliun. Ya. Seseorang dapat menyatakan bahwa LUNS berada dalam posisi yang lebih baik dengan pengikut media sosial yang kuat dan pengembang yang dengan jelas menguraikan fokus pada utilitas. Namun jalan menuju harga yang meroket bukan tanpa rintangan. Iyalah, sudah pasti ya, semua bukan hanya LUNSI, mungkin ya, semua token pun ataupun koin ya, untuk mencapai target itu ya, mereka untuk menjadi bullish ya, untuk bisa menjadi bullish banyak sekali rintangannya ya, dan tantangannya udah pasti ya. Dan ini kembali lagi sekuat mana komunitas ini menghadapinya gitu ya. Ya, foodnya juga ya kan, itu udah pasti ada ya. Pertanyaan kemudian, bagaimana LUNSI dapat menarik lebih banyak pengguna? Untuk pengembang, jawabannya terletak pada utilitas dunia nyata. Untuk beberapa pengguna, jawabannya adalah peningkatan luka bakar yang akan menarik pengguna baru dengan janji nilai masa depan yang lebih besar. Perlu disebutkan bahwa yang terakhir berisiko mengubah LUNSI menjadi Coinmem. Bahkan jika awalnya berhasil, begitu gelembung pecah seperti Coinmem lainnya sebelumnya, kemungkinan akan menghadapi penurunan harga yang tajam berikutnya. Namun, kasus pengguna di dunia nyata cenderung memastikan keberlanjutan rantai terlepas dari harganya. Tobias Anderson ya, aka Zaradar ya, pengembang inti Terra Classic dan anggota grup pengembang independen Terra Rebel ya, baru-baru ini berpendapat bahwa cara tercepat untuk mengurangi pasokan LUNSI adalah dengan memberi insentif pada aktivasi ekonomi on-chain, mengaktifkan kembali swap dan menerapkan pembakaran yang lebih rendah biaya. Setuju saya ya, lebih rendah biaya, mungkin orang akan lebih banyak bertransaksi ya. Sedangkan si Rex Harrison Akarezi dari grup pengembang terpisah yang dikenal sebagai Terra Civita berpendapat bahwa komunitas mungkin harus menghapus sepenuhnya parameter pajak pembakaran dengan menyatakan bahwa banyak aplikasi terdesentralis yang berjalan di rantai dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan pasar kemungkinan besar akan terjadi membakar lebih banyak dari pajak apapun. Si Retzky ya mendukung argumennya dengan menyoroti bahwa sebagian besar luka bakar LUNSI bersifat filantropis untuk mendapatkan keuntungan pasar dan bukan hasil dari pajak on-chain, yang menurutnya membuat paus enggan melakukan transaksi on-chain, yang membuat pembuat aplikasi tidak bersemangat. Jadi menurut pandangan dia, paus agak enggan ya, jadi tidak mau berlebihan juga untuk membelinya, seperti itu sih ya. Untuk konteksnya, Binance telah membakar lebih dari 20 miliar LUNS dari total 35 miliar LUNS yang dibakar oleh komunitas. Ini mewakili lebih dari 50% luka bakar LUNS. Sebagai perbandingan, sorry ya, pajak on-chain yang hanya membakar 10 miliar LUNSI ya, kurang dari 30% dari total pembakaran. Namun jika ada proposal dan agitasi baru-baru ini, komunitas tampaknya akan mempertahankan pajak on-chain dan meningkatkan lagi menjadi 1,2%. Ya, ini mungkin juga bisa terjadi juga ya. Cuman menurut saya kalau terjadi saat 1,2% lagi, mungkin volume perdagangan akan menurun lagi. Sementara itu, hanya mengandalkan luka bakar dengan tingkat pembakaran harian sekitar 360 juta LUNSI per data Terrarity
Diperlukan waktu lebih dari 50 tahun agar token dapat mencapai pasokan yang diinginkan untuk mencapai titik harga $1. Jadi sementara 50 tahun kita menunggu ya, harus baru mencapai $1 ya. Seperti itu ya. Saya rasa seperti itu ya. Untuk si Luna Classic mencapai titik $1, dan ini jaringan berada pada titik kritis pengembang karena bersiap untuk membuka kembali keseluruhan komunitas interblockchain dan mencapai paritas teknologi dengan Luna V2 dengan pemutakhiran V23, dan sudah mulai melihat masuknya DEP seperti Terra Rebel, Monshot, dan Terra Casino yang semuanya berkontribusi pada luka bakar Lunsi ya. Tetapi kita tidak tahu ke depan seperti apa tim pengembang ataupun dari Luna Classic ini untuk bisa mempercepat pembakarannya. Itu prediksi 50 tahun baru bisa $1. Oke, saya kira cukup sekian updatean tentang si Luna Classic. Selalu riset dan Dior yang pasti. Disclaimer on and Dior, gunakan uang bebas, jangan uang beras, agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Share video ini jika bermanfaat. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.